Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari yang berbahagia ini saya berharap para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dapat mengalami terobosan hidup. Untuk mengalaminya tentu bukan lahir dengan sendirinya, melainkan dihasilkan dari suatu keputusan-keputusan baik dan benar dalam apa yang kita putuskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami kembali mendapatkan kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan, biar kiranya firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua Tuhan. Agar kami terus semakin bertumbuh di dalam Engkau dan firman-Mu semakin tertanam dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami, mampukan kami untuk kami bisa menjalankan semua yang difirmankan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini agar kami tetap terarah di dalam Engkau, sehingga apapun yang kami kerjakan itu sesuatu yang baik yang memperkenankan hati-Mu Tuhan. Pimpin sekali lagi dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu untuk dimampukan kami menjalani semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, melekat dalam Tuhan bertema keputusan yang tidak tepat. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 31 ayat 9, demikian firman-Nya. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup yang selalu diperhadapkan dengan pilihan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah diperhadapkan dengan pilihan? Bahkan sejak kecil pun kita pasti sudah menghadapi berbagai macam pilihan. Sekarang saat kita bertumbuh bahkan sudah semakin dewasa, kita menyadari kalau pilihan pun semakin berat. Maksud pilihan semakin berat dan dihadapi dalam menjalani hidup karena kita diperhadapkan dengan pekerjaan, keuangan, pasangan hidup, masa depan, di mana semuanya harus bisa dipilih dengan baik. Jadi, bila pilihan dalam hidup yang mereka jalani semakin banyak, tidaklah heran akan semakin banyak pula orang yang mengalami depresi karena terlalu banyaknya pilihan tersebut. Saat berada dan diperhadapkan dengan pilihan, kita sedang menempatkan diri di persimpangan antara pro dan kontra soal pilihan tersebut. Biasanya, kita akan mengambil sebuah keputusan saat sudah bisa mulai menimbang apa baik buruknya dari berbagai pilihan tersebut. Untuk itu kita harus dapat memilah-milah apa yang menjadi pilihan kita. Sesungguhnya setiap pilihan yang kita hadapi dari keinginan kita akan menjadi sesuatu yang baik ketika kita dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Apa manfaat dan kepentingan dari sebuah keinginan yang kita pilih, dan itu semua akan terjadi bukan terletak pada pilihan dari keinginan, melainkan terletak pada pribadi kita. Apakah keputusan pilihan itu keputusan yang tepat atau keputusan yang tidak tepat? Sehubungan dengan mengambil keputusan yang tidak tepat, kita dapat mengambil contoh tentang kisah Esau. Esau yang meminta sup kacang merah dari Yakub. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Kejadian ini sebenarnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terkadang kita pun melakukan hal yang sama seperti yang Esau lakukan. Apa yang dilakukan Esau? Esau tidak peduli dengan hak kesulungan, karena bagi dia itu merupakan hal yang tidak terlihat, sebab yang dihadapi pada saat itu adalah rasa lapar dan di depan matanya ada sup kacang merah. Jadi bagi Esau, hak kesulungan itu hal yang tidak terlihat, dan pada saat itu Esau menganggapnya sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi kita sebagai anak Tuhan hendaknya jangan biarkan hidup kita ditentukan oleh apa yang kelihatan. Sebab sekalipun janji Tuhan belum terlihat dan belum digenapi dalam hidup kita, bukan berarti itu tidak ada atau sesuatu yang sia-sia. Mari dalam menghadapi sesuatu hendaknya jangan lekas mengambil keputusan. Untuk dapat mengambil keputusan yang baik terlebih saat ada dalam masalah, hendaknya kita berhenti sejenak dan berdoa agar kita dapat melakukan keputusan yang baik dan tepat, bukan keputusan yang tidak tepat, karena itu sangat berbahaya di kemudian hari.
Kekasih Kristus, untuk selalu ingat apa yang terjadi pada kita. Janganlah keadaan menentukan bagaimana kita harus bertindak. Selalu bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saat situasi apapun yang mendesak, seperti kelelahan, keadaan emosi, tekanan, dan hal-hal yang tidak dapat berpikir dengan baik, hendaknya kita tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Bila situasi dan keadaannya seperti ini, dapat dipastikan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tidak tepat. Mari kita lihat apa yang diputuskan oleh Esau ketika dia dalam keadaan yang lelah. Dalam Kejadian 25 ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Edom adalah nama lain dari Esau sebagai peringatan yang menukarkan hak kesulungan dengan sup merah atau kacang merah. Bila keadaan lelah dan mungkin dalam keadaan lapar, maka apapun yang dibicarakan tidak terfokus sehingga menyetujui atau menyepakatinya. Dalam Kejadian 25 ayat 31, Yakub berkata kepada Esau, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Kekasih Kristus, hak kesulungan dalam budaya saat itu adalah sesuatu kebenaran dan sesuatu yang berharga. Karena kepada anak sulunglah yang menjadi hak Tuhan dan anak sulunglah yang mendapat berkat dari ayahnya lebih daripada saudara-saudara yang lain. Tetapi Esau menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak nampak sehingga ditukarkannya dengan semangkuk kacang merah. Apakah yang nampak dan menyenangkan perut yang sifatnya sesaat itu berharga? Esau menganggap hak kesulungannya itu sesuatu yang tidak nampak dan dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Jangan pernah menganggap remeh apapun bila itu merupakan kebenaran, sekalipun menurut pandangan orang lain sesuatu yang remeh. Hendaknya pikiran dan perasaan kita jangan terpengaruh, karena itu dapat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan yang tidak tepat. Keputusan yang sudah kita ambil, entah pada akhirnya benar atau salah, semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Agar kita dapat mempertanggungjawabkan dengan baik, mintalah hikmat pada Tuhan sehingga kita terhindar dari keputusan yang tidak tepat, tetapi keputusan yang baik dan benar. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat firman hari ini, di mana Engkau membekali kami, membawa iman kami, kerohanian kami untuk senantiasa berharap dan terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu, agar kami melakukan setiap keputusan-keputusan yang kami nyatakan merupakan keputusan yang tepat dan baik, yang tidak terpengaruh dengan keadaan dan kondisi yang kami alami, melainkan semuanya itu berdasarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami butuh untuk pimpinan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, pekakan hati dan pikiran kami untuk senantiasa diarahkan seperti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat firman Tuhan yang mengingatkan kami. Ampuni kalau kami telah salah melangkah, telah salah dalam mengambil keputusan. Ampuni Tuhan, pimpin kami supaya kami ada di dalam keputusan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.